Salam Indonesia Baru. Ini adalah edisi introduction ya. Selama ini saya cuma menulis di beberapa blog tentang politik, sosial, budaya dengan nama Pendekar Solo ya. Ini Pendekar Solo ternyata orang Cina Solo. Ya, dalam masa Covid ini kok saya digerakkan karena kecepatan dari perubahan isu-isu ya. Saya tergerakkan untuk bikin opini Pendekar Solo OPS ini di YouTube saya. Nyantai, bincang-bincang nyantai untuk pemikiran, karena ini adalah pemikiran subjektif. Tidak usah terlalu dipikir terlalu pusing-pusing. Saudara yang ahli politik, ahli sosial, dari hubungan internasional, hubungan politik, ya kalau mau dengar, kalau enggak ya nggak usah didengar, gampang loh, simpel aja gitu ya. Tapi kalau mau belajar sungguh-sungguh cari kebenaran ya dengarkan sampai selesai. Kata anak saya, and like, comment, and subscribe gitu. Tapi kepentingan saya bukan itu ya. Kepentingan saya ada orang-orang yang percaya sama saya gitu, dan kebingungan untuk mencari kebenaran di luar sana. Kalau sudah tidak percaya saya ya sudah, bukan ini video bukan untuk kalian. Tapi kalau kalian percaya saya gitu kan, sebagai apapun, minimal untuk istri dan anak-anak saya bisa melihat video ini. Kalau selama YouTube masih hidup, maka bisa jadi kenangan sepanjang masa bahwa oh ya ini papahnya, itu keluargaku ini punya pendapat seperti ini, dan jadi jejak digital gitu, seperti nulis ya. Nulis beberapa blog, mungkin saudara tahu saya nulis juga, sempat nulis lama di Kompasiana, lama nulis di Sowot juga pernah, punya blog-blog pribadi juga. Cuma nah waktu dan juga sudah terlalu banyak tulisan-tulisan ya di netizen itu, tidak begitu tertarik nulis di blog-blog keroyokan lagi gitu. Cuma di blog sendiri aja ya, blog sendiri ya tidak banyak yang baca. Wong saya tidak terkenal, tidak seterkenal Deddy Sregar, Eko Kuntadi ataupun influencer yang lain. Saya cuma seorang pendekar Solo ya, yang sebelum ada media sosial pun waktu sekolah di Amerika gitu, saya selalu pakai nama Pendekar Solo itu. Jadi jauh sebelum nickname ini ada. Dan kenapa? Karena saya tahu dari Solo akan muncul sesuatu yang besar gitu. Itu kepercayaan saja ya, kepercayaan, dan sejarah membuktikan Pak Jokowi dari Solo ya. Tiba-tiba semua orang ngerti Solo gitu. Siapa Solo? Karena Pak Jokowi, bukan karena saya ya. 2012 mungkin saya akan ngomong terbuka karena semua sudah ada jejak digital gitu. Kita ada kegerakan sama-sama Solo mengajar. Di situ saya ada Jokowi, ada Anies ya. Sekarang politik berubah arah gini, macam-macam. Orang pada tanya, oh saya bukan politisi ya, saya bukan politisi, saya pengamat amatir gitu. Pengamat amatir, saya ngomong amatir, saya tidak punya teori apapun, saya tidak punya intel sampai dipikir satu orang, kamu punya intel ya, siapa yang ngomong, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa salah. Hanya itu yang saya tahu. Kalau kita punya hati nurani dan nalar, maka melihat apa yang terlihat itu sebetulnya gampang gitu. Apalagi kita melihat yang tidak terlihat ya. Dengan kacamata yang tidak terlihat itu, maka kita bisa melihatnya. Itu sangat filosofis ya, sangat filosofis ya. Itu ini salam perkenalan dari acara OPS. Bikin acara sendiri om, sekarang terserah saya, produsernya saya, kameramennya saya gitu, semuanya saya sendiri. Kalau saudara ya mau ya dengarkan, kalau tidak ya coba coba didengarkan, atau tidak usah didengar juga nggak apa-apa. Tapi terima kasih sudah mampir. Untuk bagian ini mungkin saya tidak akan lama, mungkin 10-15 menit setiap kali. Tapi lihat-lihat, semua tidak ada aturannya. Saya cuma mau share hati gitu. Urun rembuk untuk warga negara itu kayak apa? Terutama memang dari sudut pandang Kristen, saya Kristen. Ya tidak bisa ditolak, saya Kristen. Jadi saya Kristen, saya betul-betul percaya iman Kristen. Maka sebagai orang Kristen itu sumbangsinya apa untuk negara gitu. Apa yang harus kita kerjakan menghadapi isu-isu ini? Itu yang penting. Itu yang penting, apa yang kita lakukan.
bukan lockdown dalam gereja maupun lockdown dalam Zoom, tapi bagaimana kita melangkah dalam ranah publik di mana di situ adalah banyak Bhinneka Tunggal Ika, diversity, banyak agama, banyak kepercayaan, banyak ras, macam-macam kan, banyak sekali macam-macamnya itu. Nah, itu yang menggerakkan saya di situ, dan saya berharap ya satu kali video-video saya ini bisa memberkati dan sampai kepada para pengambil keputusan. Supaya mengambil keputusan itu ya yang benar gitu. Kalau dianggap salah, kalau bisa menerima masukan, kalau tidak ya juga tidak apa-apa ya. Dan bagi kita masyarakat itu ya tidak usah akan ribut gitu loh. Kita damai ya, kamu percaya agama apa ya sudah, percaya agamanya masing-masing, nggak usah ngeributi agamanya orang lain, gitu aja. Simple sebetulnya. Kita tidak perlu bingung dengan, bahkan justru saling menolong, gotong royong. Kita punya Pancasila, kita bangun Pancasila, kita bangun, kita gunakan Pancasila ini sebagai nilai-nilai bersama gitu. Seperti Gus Dur katakan, supaya rumah ini kayak ada rumah besar, udah ada kamar-kamarnya. Ya kalau di kamar sendiri kamu mau pakai apa ya terserah, tapi kalau di ruang publik ya sudah pakai yang ada. Jangan yang ada apa? Ya Pancasila, Undang-Undang Dasar. Itu kerinduan kenapa channel ini saya bikin, terutama Opini Pendekar Solo ini. Saya sebut opini, namanya opini kan ya opini ya, pendapat, melihat kasus-kasus, isu-isu yang seputar ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ya itu dari sudut pandang saya sebagai orang keturunan Chinese yang cinta Indonesia ini. Kalau dibelah katanya hatiku ini merah putih ya, kemudian sekolah di Amerika gitu, dan kemudian punya worldview Kristen yang sangat Kristen. Saya mengaku ya, saya itu sangat biblical, berusaha minimal berusaha. Jadi itu semua mempengaruhi saya untuk dalam melihat sesuatu. Jadi nggak mungkin orang berpendapat, beropini itu tanpa latar belakang. Jadi nggak bisa bohong gitu, nggak bisa bohong. Dan saya tidak mau bohong, nggak. Ya saya ini apa adanya gitu. Saya tidak pernah delete jejak digital saya gitu kan. Saya kok dulu kamu pro di sini, sekarang kamu kritik Anies terus. Saya memang bukan politisi. Dulu kamu pro Anies, sekarang kamu kritisi Anies, bukan masalah itunya gitu. Saya pun kritisi Pak Jokowi kalau memang saya nggak setuju sama Pak Jokowi gitu kan. Tapi ya sebagai warga negara aja, as a friend, as a citizen gitu. Dan memang tidak sebagai sama Ahok juga, saya juga malah tidak pernah ketemu, jadi juga ngapain juga gitu kan. Tapi ya dia mau nikah lagi kayak mau apa kan itu urusan Pak Ahok ya. Tapi ketika sampai kebijakan publik, kebijakan apa gitu, kita wajib untuk mengkritisi gitu, mengkritisi ataupun dia tidak usah kata mengkritisi lah, urun rembuk. Saya jadi lebih ke arah urun rembuk ya, urun rembuk tentang hari ini, karena saya yakin ketika warga negara itu semua urun rembuk, gotong royong, tiba-tiba kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki. Dan dengan hati benar lah, kalau marah-marah enaknya gini kan, semua marah-marah aja di sosial media, kok diloke orang Jawa bilang gitu, pisu-pisui gitu, maki sana, maki sini gitu. Ya, terus gimana diskusinya? Terus gimana kita mau benar-benar cari kebenaran? Mau kosong lah. Itulah hati saya. Ya, 5 menit yang terakhir saya cuma mau memulai dengan isu demokrasi lah. Mungkin ya lebih 5 menit saya tidak tahu tentang demokrasi. Ini banyak orang sekarang yang mengatakan bahwa demokrasi doesn't work. Terbukti ini Amerika lagi kayak gini nih ya, Amerika wah luar biasa, dihancurkan ya. Saya enggak, itu isu lain lagi tentang ideologi, tentang geopolitik, tentang pertempuran antara globalis dan nasionalis. Itu saya isu tertarik untuk bincang-bincang soal itu juga. Tapi soal demokrasinya sendiri, cara saya melihat demokrasi itu berbeda sih.
Demokrasi ketika revolusi Prancis, egalite, fraternite gitu, tentang kemerdekaan, rasionalisme dan sebagainya, renaissance berkembang sehingga akhirnya lahir itu demos dan kratos itu, pemerintahan karena rakyat adalah Tuhan. Wah, ini kalau rakyat Tuhannya hilang. Nah, yang salahnya di situ. Demokrasi itu saya melihatnya sebagai sistem terbuka. What does it mean? Apa artinya sistem terbuka? Sistem terbuka itu adalah ya sistem terbuka yang tidak tertutup. Sistem terbuka itu sistem yang hanya bisa jalan kalau variabelnya betul. Ya, itu istilah saya sendiri sih. Ya, kalau variabelnya ceteris paribus kalau dalam ekonomi katakan itu sudah terpenuhi, maka sistem ini berjalan. Nah, demokrasi ini sangat bagi saya adalah yang terbaik. Wah, buktinya demokrasi itu nggak jalan, bukan sistemnya yang nggak jalan, tetapi variabelnya yang tidak terpenuhi. Apa yang tidak terpenuhi? Yang tidak terpenuhi dalam demokrasi adalah institusi ataupun rohaniwan atau agama. Agama itu seringkali dikeluarkan menjadi sekuler dan agama. Itu jadi masalah. Atau sekuler selingkuh dengan agama. Maka jadilah radikalisme, istilah saya. Ya, maaf saudara yang radikalis. Ya. Bagi saya agama itu bukan diselingkuhkan. Kalau perselingkuhan antara agama dan demokrasi itu istilah saya pakai kata selingkuh, karena itu sebetulnya bukan muhrimnya gitu. Agama ya agama. Agama ya agama. Kamu percaya Tuhan yang mana, nggak boleh dirubah-rubah. Jadi kalau Ahok bilang kitab suci harus dibawa KUHP lah. Bagi orang yang beragama kan bingung. Nah, dalam bahasa orang Kristen, Yesus di bawahnya KUHP, jadi Yesus di bawahnya Jokowi gitu. Kan jadi membingungkan, saudara, kalau istilah itu tidak dijelaskan. Itu bagi orang yang percaya Yesus. Kalau orang nggak percaya Yesus, ya Tuhan ini namanya siapa? Kamu terapi ya jelas nggak mau. Orang agama digituin marah gitu dengan bahasa, dengan istilah itu. Tapi maksudnya Pak Ahok atau Pak BTP itu kan ya bukan itu gitu loh. Maksudnya dia adalah kalau kita sebagai warga negara Indonesia ya harus submit dan takluk kepada pemerintahan Indonesia. Nah, tidak bisa ditawar. Kemudian, wah saya orang beragama, Tuhan saya lebih besar dari Jokowi, maka Jokowi harus tunduk dengan maka agama saya yang harus memerintah. Ya tidak bisa begitu. Itu namanya makar. Secara hukum kenegaraan setahu saya itu namanya makar. Kalau sudah mengganti Pancasila, lalu mengganti itu, lalu apakah gimana? Saya percaya itu bahwa Tuhan di atas Pak Jokowi, Tuhan di atas pemerintahan Indonesia itu saya percaya. Tapi secara iman, bukan secara hukum kenegaraan, secara iman saya gitu. Iman saya kan nggak bisa dihakimi, itu dalam hati iman saudara. Ya, itu ada di atas dan di bawah. Dan demokrasi ini seharusnya saudara yang beragama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Bhinneka Tunggal Ika yang lain, tugas kita adalah apa saudara? Adalah mendidik jemaat yang agamanya sama, gitulah. Yang orang Kristen yang didik orang Kristen jadi WNI yang baik, gitu. Coba kita ke penjara, berapa banyak orang Kristen yang dipenjara? Berapa banyak orang Islam yang dipenjara? Berapa banyak orang Hindu yang dipenjara? Orang berapa? Itu kan nanti proporsinya akan sama gitu loh. Jadi bukan karena agamanya, orangnya yang bikin masalah. Nah, kenapa kita harus memakai agama ini sebagai kekuatan moral saya sebutnya dan menolong pemerintah untuk revolusi mental itu gitu. Jadi bukan dengan aturan pemerintah. Kalau pemerintah ya memang sistem kosong dalam artian sekuler dalam tanda kutip ya, sekuler dalam tanda kutip, dia ada dalam membuat kebijakan yang humanis demi kepentingan umat manusia gitu, semuanya. Jangan mencuri, orang mencuri ya ditangkap gitu aja. Orang berdosa, orang orang nyolong ditangkap, dan kebijakan-kebijakan yang lain gitu yang bisa diterima di ruang besarnya Pak Gus Dur tadi almarhum.
bukan di ruang private kita. Nah, sekarang kan dicampur aduk. Jadi antara negara dan agama itu jangan selingkuh. Jangan juga terpisah jadi negara sekuler. Yang baik apa? Menurut saya yang baik itu malah menikah. Loh kok menikah? Menikah artinya kita ngerti posisi. Ya kita betul-betul agama itu adalah suatu institusi bagi saya dalam konteks kalau istilah institusi itu mungkin bisa dikritisi, tapi saya pakai istilah itu dulu aja untuk kepentingan ini, sharing ini, bahwa kita punya tanggung jawab moral sebagai kekuatan moral untuk mendidik orang dari maling jadi tidak maling. Apa bisa dengan penjara? Tidak, itu efek jerah. Penjara kan cuma efek jerah. Apa bisa sembuh? Ya mungkin ada yang sembuh, tapi presentasi berapa? Sulit kan untuk kita lihat. Tapi kalau memang tugas pendeta, tugas ustadz, tugas pastor, tugas rohaniwan itu menobatkan orang dari yang dulunya maling jadi tidak maling, yang dulunya penipu jadi tidak menipu, gitu kan? Yang dulunya keranjingan jadi tidak keranjingan. Jadi agama dan pemerintahan tidak akan bentrok dengan Pancasila, tidak akan bentrok dengan Pancasila. Apalagi melalui pidatonya Pak Soekarno itu yang viral itu. What is Pancasila? The first, we believe in God, humanism, democracy, nationalism. Nah, ada hukum-hukum yang bisa hukum-hukum normal universal yang melanggar itu. We believe in God. Jadi negara ini negara yang luar biasa. Mungkin setahu saya yang mencantumkan sebagai dasar negara percaya sama Tuhan yang mungkin cuma Indonesia ini, setahu saya ya. Kalau Amerika itu juga keren itu sebetulnya, uangnya aja in God we trust. Tapi Tuhan yang mana? Akhirnya mamannya jadi Tuhan. Tapi menarik sekali, tidak bisa agama dikeluarkan dari pemerintah juga nggak bisa. Selingkuh saya juga tidak mau. Kemudian agama dipakai alasan untuk mengkontrol masyarakat, tidak bisa. Agama kan jenisnya banyak. Ya. Tuhanmu belum tentu Tuhanku, gitu kan? Tuhanku belum tentu Tuhanmu. Maka saya menghargai Tuhanmu. Saya menghargai engkau, aku menghargai aku. Kita menghargai Tuhan kita masing-masing. Mau gimana lagi? Wong ini dunia plural. Nggak mau Tuhanmu salah. Lah mau dibunuh semua gitu. Berapa banyak orang Kristen yang mau dibunuh? Berapa banyak orang Islam mau dibunuh? Berapa banyak orang Hindu yang mau dibunuh kalau kita mau perang gitu? Nggak bisa. Nah ini sudah 7 menit. Ya itu dulu. Ya salam Indonesia baru, itu mimpi kita bersama. Ya semoga ini memberkati. Kasih komen kalau ada komen, tetapi berharap bisa lebih banyak sumbangsi pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, politik, sosial, budaya. Terima kasih.